Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat hidup Bapak Guru. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, Allah luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua selamanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Nah, sekarang sebelum kepada pembelajaran seperti biasa supaya pembelajaran kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa silakan oleh ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bapak akan mengecek kehadiran di antara kalian. Coba kalian lihat kiri kanan kalian. Mungkin pada hari ini ada yang tidak sekolah tidak? Berarti hadir semuanya? Alhamdulillah. Sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian terhadap bangsa dan negara, kita menyanyi dulu lagu wajib nasional yang berjudul Indonesia Bu. Ya, yuk kita bernyanyi bersama-sama lagu wajib nasional yang berjudul Indonesia Pusaka.
Mudah-mudahan dengan setiap kali dinyanyikannya lagu wajib sebelum pembelajaran menambah rasa semangat nasionalisme dan kebangsaan kalian terhadap tanah air kita, yaitu tanah air Indonesia. Ya. Nah, sekarang sebelum melanjutkan terhadap pembelajaran, Bapak ingin bertanya dulu terhadap kalian. Apakah di sini kalian pernah membuat produk sesuatu atau membuat masakan sesuatu? Apakah ada yang pernah membuat seperti comro, seperti bakwan, seperti membuat kue? Apakah dari kalian ada yang pernah? Acungkan tangan siapa yang pernah. Jaya, coba Jaya, apa yang telah Jaya buat? Iya, membuat kue ulang tahun sendiri. Ada lagi yang pernah membuat masakan ataupun produk-produk yang lainnya? Acungkan tangan. Ya, Yasmin. Apa yang telah Yasmin buat? Membuat bakwan, bagus. Nih, sebelah sini. Siapa lagi yang pernah membuat sesuatu masakan ataupun apa saja yang telah kalian buat? Ataupun kalian telah membuat produk atau mainan apa saja? Tuh. Tuh. Kamu? Ya, apa yang pernah dibuat? Membuat apa? Membuat nasi goreng. Bagus. Apakah ada lagi? Masa hanya 3 orang yang pernah membuat sesuatu? Yuk, ajukan tangannya. Ya, Nabila. Apa yang pernah Nabila buat? Pizza. Bagus. Pizza. Nah, sudah ya? Kenapa Bapak bertanya seperti itu? Pertanyaan ini yang akan ada kaitannya dengan pembelajaran nanti. Bapak bertanya kepada kalian tentang bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu. Tadi Dea menjawab pernah membuat kue ulang tahun. Yasmin telah membuat bakwan. Nabila telah membuat pizza. Syaira telah membuat nasi goreng. Nah, kenapa Bapak bertanya kepada kalian tentang kalian pernah membuat sesuatu? Karena pertanyaan tadi ada kaitannya dengan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan pada hari ini.
di dalam membuat sesuatu itu ada langkah-langkahnya. Ya, pasti ada langkah-langkahnya. Contoh tadi, ya, membuat apa? Kue ulang tahun. Untuk membuat kue ulang tahun itu tidak semena-mena langsung jadi kue ulang tahunnya. Pasti ada prosesnya. Benar gak? Apakah dia di dalam ingatan ingin membuat kue ulang tahun, bim salah bim, prap. Pada hari itu ada di depannya kue ulang tahun. Apakah begitu? Ya. Tetapi butuh proses. Bagaimana prosesnya? Satu, mungkin dia harus menyiapkan dua alat-alatnya. Ya. Terus setelah alat-alatnya disiapkan, mungkin apa lagi? Bahan-bahan. Nah, misalkan bahan-bahan untuk membuat kue itu yaitu pertama terigu. Sudah terigu? Sudah telur? Gula. Setelah gula? Air. Dan seterusnya. Nah, yang dipersiapkan oleh dia itu satu tadi alat-alat. Nah, yang kedua bahan-bahan. Yang ketiga, apa? Cara mengerjakannya. Nah, cara mengerjakannya ini harus bertahap. Nah, yang pertama kata dia masukkan dulu terigu, terus telur, terus air. Apakah yang pertama langsung dikocok? Tidak, ya harus berurut. Nah, semuanya sudah beres dimasukkan lalu dikocok. Dulu mah dikocok ya, pakai manual begini, gluk. Sekarang mah sudah ada alat apa? Ada mixernya, tinggal tes, nyalakan, diam berputar sedikit. Setelah berkembang, lalu dikukus, masukkan kepada oven, tunggu sampai matang. Nah, itu cara-cara membuat kue. Pertanyaan tadi yaitu berkaitan dengan pelajaran yang sekarang, yaitu kita akan mempelajari coding dan kecerdasan artifisial. Coding dan kecerdasan artifisial. Apa itu coding? Nah, perhatikan. Di sini ada definisi dari coding. Bisa kebaca tidak? Coding adalah proses menulis instruksi dalam bahasa pemrograman agar komputer dapat menjalankan tugas tertentu. Proses menulis instruksi dalam bahasa pemrograman agar komputer dapat menjalankan tugas tertentu. Sedangkan kecerdasan artifisial, kalau kata sekarang apa? AI, ya, adalah kemampuan mesin untuk meniru cara berpikir dan belajar manusia. Intinya, coding itu adalah suatu proses pemrograman untuk komputer supaya bisa menjalankan sesuatu yang kita program, yang kita inginkan. Seperti apa? Seperti membuat permainan-permainan di dalam komputer. Tapi pertanyaannya, apakah saya tidak punya komputernya? Di sekolah juga tidak ada komputernya. Bagaimana coding dan
dengan kecerdasan artifisial itu bisa dilaksanakan? Bisa. Coding dan kecerdasan artifisial tidak harus berhadapan dengan komputer saja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari juga coding dan kecerdasan artifisial ini bisa diterapkan. Seperti apa? Seperti merangkaikan benda-benda untuk membuat sesuatu juga sama, disebut coding. Hanya codingnya tidak melalui komputer. Nah, tadi Bapak bertanya, kalian pernah membuat sesuatu makanan? Pernah. Mengurutkan proses membuat sesuatu juga sama, itu termasuk kecerdasan artifisial. Ya. Kira-kira sampai sini mengerti tidak? Biar dia tidak begitu semangat untuk memeriahkan suasana ini, kita SDG dulu yuk. Siap kita untuk SDG? SDG-nya yaitu tepuk semangat. Ya, 1, 2, 3. Satu kali lagi, karena apa? Tapi yang melakukan tepuk semangat, tapi kok tidak semangat tepukannya? Kalau tepuk semangat, kalian juga harus semangat dengan semangatnya. Tunjukkan ekspresi semangatnya. Siap? 1, 2, 3. Nah, begitu. Anak-anak kita, anak-anak hebat harus semangat dalam situasi dan kondisi apa? Siap? Siap? Harus lanjutkan lagi materinya. Materi pembelajaran yang akan kita bahas yaitu tentang berpikir komputasional. Tapi tadi Bapak coding dan kecerdasan artifisial itu tadi termasuk mata pelajaran. Tidak beda, tidak halnya dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, mata pelajaran apa lagi? IPAS, mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini juga sama, termasuk mata pelajaran. Namun mata pelajarannya namanya coding dan kecerdasan artifisial atau kita sebut dengan AI. Nah, mata pelajaran mana tadi? Coding dan kecerdasan artifisial, materinya yaitu tentang berpikir komputasional. Nah, Bapak harapkan ya setelah kalian mempelajari ini, kalian harus bisa menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Satu kali lagi. Setelah pembelajaran selesai, tujuan yang Bapak inginkan, kalian itu harus bisa menjelaskan pengertian dari berpikir komputasional. Tuh. Yang kedua, kalian harus bisa menerapkan berpikir komputasional tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dua tujuan itu yang harus kalian pahami setelah pelajaran selesai. Mengerti? Nah, sekarang apa pembelajaran berpikir komputasional tersebut?
ada berkelompok mengerjakan sesuatu tentang materi berpikir Konfusio. Nah, Bapak tidak akan menjelaskan, hanya video ini yang akan menjelaskannya. Mungkin nanti Bapak sekilas menjelaskan. Siap? Siap. Sebelum melihat menayangkan video pelajaran, kita jadi dulu yuk. Tekniknya tepung konsentrasi. Kenapa tepung konsentrasi tekniknya? Karena untuk memahami video ini harus memiliki konsentrasi yang baik. 1, 2, 3. Melihat, mendengar, mengingat. Awas. Untuk memahami video ini harus sesuai dengan tepung fokus tadi. Dilihat, didengar, dan diingat. Satu kali lagi, dilihat, didengar, diingat. Siap? Siap. Ya. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota.
Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat bebas, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Nah, itulah tadi sekilas tentang video yang menceritakan membahas tentang berpikir komputasional. Perhatikan, Bapak akan mengulas sedikit tentang apa yang tadi disampaikan dalam video. Ya, tadi kalian menyimak tidak? Sudah terbayang dalam benak kalian apa itu berpikir komputasional tersebut? Berpikir komputasional adalah pendekatan untuk memecahkan masalah yang kompleks dengan cara yang logis. Nah, metode ini tidak mengacu terhadap proses komputer saja, tetapi dalam proses kehidupan sehari-hari juga ini bisa diterapkan berpikir komputasional tersebut. Seperti tadi kita pagi-pagi ingin menggosok gigi. Nah, untuk menggosok gigi juga ada langkah-langkah yang telah kita lakukan itu juga sama, termasuk berpikir komputasional. Nah, bagaimana langkah-langkah menggosok gigi? Yang pertama, siapkan dulu sikat gigi, lalu tuangkan terus digosokkan terhadap gigi. Setelah dirasa bersih, lalu berkumur. Sisihkan tersebut dicuci dan disimpan lagi di tempatnya. Itu juga sama, perilaku tersebut termasuk berpikir komputasional.
Nah, setelah kalian memahami tadi tentang cara berpikir komputasional, sekarang kita akan membuat kelompok. Satu baris buat 2 kelompok. Berarti bakal jadi berapa kelompok? 2 kelompok, 2 kelompok, 2 kelompok, 2 kelompok. Berarti bakal menjadi 8 kelompok. Yuk. Buat kelompok 1 baris 2 kelompok. Geserkan meja dan kursinya. Yuk. Ya. Buat kelompok. Silakan duduk. Nah. Terus. Depan. Nah, kalian sudah membuat 8 kelompok. Bapak akan membuat nama kelompoknya. Ini kelompok 1, itu kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Nah, Bapak tanya lagi. Takut kalian lupa nama kelompoknya. Ini kelompok berapa? 1. Itu kelompok berapa? 2. Itu kelompok berapa? 3. Ini kelompok berapa? 4. Ini kelompok berapa? 5. Itu kelompok berapa? Ini kelompok berapa? 7. Ini kelompok berapa? 8. Kenapa Bapak bertanya tentang kelompok? Nanti yang akan dipanggil itu adalah nama kelompoknya. Mengerti? Nah, setelah kalian membuat kelompok, di sini ada LKPD. Di sini ada LKPD yang harus kalian diskusikan. Setiap kelompoknya ada LKPD yang harus didiskusikan setiap kelompoknya. Setiap kelompok akan dibagi satu-satu. Nanti diskusi karena di sini ada bahan diskusi untuk diisi di dalam LKPD ini. Mengerti? Mengerti. Cara mengisinya diskusi, yaitu tentang cara kerja. Nih, kelompok 1, kelompok 2, ini, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8, kelompok 9, kelompok 8. Satu lagi, perhatikan. Ini ada LKPD, yaitu LKPD ialah lembar kerja peserta didik. Ya, LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Lembar kerja ini harus diisi oleh kalian, tetapi cara mengisinya secara diskusi, secara berkelompok, ya, secara diskusi. Jadi diskusi itu semua anggota berpikir, tetapi yang menulisnya satu orang. Ya, sekarang keluarkan alat tulisnya. Setiap kelompok sudah memegang alat tulisnya. Ya. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. Kelompok 4? Siap. Kelompok 5? Siap. Kelompok 6? Siap. Kelompok 7? Siap. Kelompok 8? Siap. Bagus. Bapak
selanjutnya nama kelompok. Nama misal kelompok 1. Kelas 5. Terus lihat jadwal dari nomor 1 kegiatan menyusun jadwal harian siswa. Lihat petunjuknya, lihat masalahnya, lihat tugasmu. Di sini kalian diskusikan kegiatan-kegiatan ini, mana yang dilakukan pada pagi hari, mana yang dilakukan pada siang hari, mana yang dilakukan pada malam hari. Terus yang nomor 2, kegiatan yang berulang. Mana yang kegiatan yang selalu berulang setiap hari. Terus kegiatan utama itu kegiatan yang penting mana dari kegiatan tersebut. Terus algoritma, langkah-langkah kegiatan. Langkah-langkah ini bagaimana supaya menyusun dari kegiatan ini. Mengerti? Mengerti? Kalau mengerti, dari sekarang kerjakan secara berkelompok. Kerjakannya di LKPD. Kerjakannya di LKPD. Boleh 1 orang kerjakan nama. Diskusi. Pagi hari mana saja kegiatannya? Tulis di kolom pagi hari. Cepat. Masa tidak tahu mana kegiatan pagi hari? Kelompok 6 ada masalah? Kalau ada masalah, apa itu? Apa yang ingin ditanyakan? Tadi kan Bapak sudah diterangkan. Untuk yang itu kegiatan yang berulang. Mana kegiatan yang setiap hari dilaksanakan? Pasti dilaksanakan. Tuliskan sebanyak-banyaknya. Terus kegiatan utama. Maksud kegiatan yang paling utama menurut kalian. Apa yang paling utama? Terus kegiatan tambahan yang mana? Terus langkah-langkah kegiatan itu bagaimana cara kegiatan ini yang menyusun. Tuliskan. Sudah semuanya? Alhamdulillah. Pekerjaan berdiskusi kalian setiap kelompok sudah selesai semuanya. Sekarang, dengarkan. Setiap kelompok tugas 1 orang untuk membacakan atau mempresentasikan isian tadi di depan kelas. Siap? Sudah ditunjuk ke kelompoknya? Terima kasih. Sekarang kelompok 1 dulu. Silakan ke depan untuk mempresentasikan tugasnya. Silakan. Siapa yang mau ke depan kelompok 1? Ya, tepuk tangan untuk kita. Sini. Dengan suara yang keras supaya terdengar oleh semua. Yang lain dengarkan. Tuh, 2, 3. Ini kegiatan yang dilakukan. Kita bacakan kegiatan cari kegiatan yang dilakukan. Kegiatan yang dilakukan pagi hari. Pertama, bangun tidur. Setelah bangun tidur, lanjut mandi. Sesudah mandi, sarapan, berangkat sekolah, lalu belajar di sekolah. Siang hari, pulang ke rumah, istirahat, mengerjakan PR, dan bermain.
Apakah ada yang ingin ditanggapi dari kelompok 1 tadi? Ada tidak? Ada tidak? Tidak ada. Mengerti semuanya? Dapat dipahami? Dapat. Terima kasih. Sekarang kelompok 2. Suaranya yang keras supaya terdengar oleh semua siswa. Nah, maju ke depan. Kegiatan di pagi hari, bangun tidur, mandi, sarapan, berangkat sekolah, belajar di sekolah. Kegiatan di siang hari, pulang ke rumah, istirahat, mengerjakan PR, bermain. Kegiatan di malam hari, makan malam, tidur malam. Kegiatan yang berulang, bangun tidur, mandi, sarapan, makan malam, tidur malam. Kegiatan utama, bangun tidur, mandi, sarapan, tidur malam. Kegiatan tambahan, mengerjakan PR, bermain, beristirahat. Langkah-langkah kegiatan, pulang sekolah, berganti baju, makan malam, tidur malam. Tepuk tangan untuk kelompok berapa? Nah, ya. Yuk, kelompok 6. Kegiatan di pagi hari, bangun tidur, mandi, sarapan, berangkat sekolah, belajar di sekolah. Kegiatan di siang hari, pulang ke rumah, istirahat, mengerjakan PR, bermain. Kegiatan di malam hari, makan malam dan tidur malam. Kegiatan yang berulang, salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Kegiatan utama, salat, mandi, sarapan. Kegiatan tambahan, mengaji, makan, mengerjakan PR. Langkah-langkah kegiatan, belajar, makan, salat. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Sekarang kelompok 8. Yuk. Inilah kelompok 8, kelompok terakhir. Bangun tidur, 2, mandi, 3, berangkat, 4, berangkat ke sekolah, 5, belajar di sekolah. Kegiatan di siang hari, pulang ke rumah, 1, 2, istirahat, 3, mengerjakan PR, bermain. Kegiatan di malam hari, 1, makan malam, 2, tidur malam. Kegiatan yang berulang, bangun tidur, mandi, sarapan, berangkat ke sekolah, belajar di sekolah, pulang ke rumah, makan malam, tidur malam. Kegiatan utama, belajar di sekolah. Kegiatan tambahan, mengerjakan PR. Langkah-langkah kegiatan, 1, bangun pagi, berangkat tidur, 2, mandi, 3, sarapan, 4, berangkat ke sekolah, 5, belajar di sekolah, 6, pulang ke rumah, 7, istirahat, 8, mengerjakan PR, 9, bermain, 10, makan malam, 11, tidur malam. Kelompok 8. Persentase kalian dari kelompok 1 sampai kelompok 8 sudah selesai. Bapak ingin bertanya, apakah dari setiap kelompok presentasi tadi sudah dipahami? Ada yang ingin memberikan komentar? Satu kali lagi, ada yang ingin memberikan komentar? Ada yang ingin memberikan tanggapan? Tidak ada? Berarti kalau tidak ada, kalian sudah mengerti semuanya. Nah, sekarang alhamdulillah kita pembelajaran dari awal sampai akhir telah selesai. Bapak akan merefleksikan pembelajaran hari ini. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan coding dan kecerdasan artifisial?
bagaimana cara berpikir komputasional? Kalau sudah, berarti kalian harus dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara berpikir komputasional tersebut? Apakah kalian merasa senang mengikuti pembelajaran pada hari ini? Apakah pembelajarannya begitu mudah dipahami? Alhamdulillahirobbilalamin. Sekarang untuk menutup pembelajaran, karena tadi di awal pembelajaran berdoa, di akhir juga untuk menutup pembelajaran berdoa kembali yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Setelah belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak dicukupkan sampai sini. Sampai jumpa di pelajaran yang selanjutnya. Semoga ilmu yang telah Bapak sampaikan kepada kalian menjadi ilmu